Ya luar biasa ya, sampai ada bagasinya sendiri loh Reza ini ya. Kalau misalnya dibawa ke pasar kayak bisa juga tuh buat barang-barang belanja, belanja yang taruh di situ. Tapi kalau ngomong-ngomong belanja, ini juga nggak dibeli di pasar juga sih Reza ya. Karena kalau misalnya waktu kecil nih, Anda atau mungkin juga Reza pernah memainkan action figure atau juga ya dikenal dengan figur karakter pahlawan super atau yang sederhananya sering juga disebut robot-robotan. Bener Bener banget, tuh hobi saya waktu kecil dulu ya. Kira-kira apa Cuma tuh? sekarang, dulu banyak banget, mulai dari Power Ranger sampai dengan Robocop gitu ya. Ultraman juga mungkin ya. Ultraman. Nah, cuma saya lupa nyimpennya sekarang di mana. Aduh, sayang banget ya. Tapi nih ya, bagi Anda yang juga suka koleksi, berikut ini ada Bram Herlambang yang bakal mengajak kita untuk semuanya bernostalgia bersama dengan para kolektor action figure. Ada yang sebatas koleksi, tapi ada juga yang menjadikannya ladang investasi. Nah, investasi seperti apa kira-kira? Berikut kisahnya untuk Anda. Mainan, barang yang lekat dengan dunia imajinasi anak-anak. Tapi, beberapa jenis mainan kini juga kian digandrungi orang dewasa. Termasuk figur karakter pahlawan super alias action figure. Ranier salah satunya. Mulai mengumpulkan koleksinya secara serius sejak 2012. Pria yang tinggal di kawasan Meruya, Jakarta Barat ini kini telah punya ratusan action figure dari beragam jenis. Mulai dari tokoh pahlawan super luar negeri hingga robot-robot besar yang disebut sebagai Megazord. Demi mendapatkan koleksi ini, Ranier bahkan rela merogoh kocek hingga belasan juta rupiah untuk satu action figure. Nah, kalau dari koleksi yang ada di lemari ini aja Mas, yang paling mahal yang mana nih? Kalau dari sini sih mungkin dia kali ya. Ini ya? Dari Ruger ya bilangnya, atau US-nya bilangnya Voltron Vehicle. Dapat berapa waktu itu? PO-nya dulu sih di atas 5 sih ingat saya. 5 juta? Iya. Dan dapat akhirnya berapa? Segituan sih, kan PO. 5, sekian ya? 5, sekian. Nah, Jadi pemirsa satu aja tuh 5. Kalau yang lain rata-rata segitu juga ya tapi ya? enggak sih. Ranier mengaku alasannya mengumpulkan ratusan koleksinya ini adalah karena ingin mengenang pahlawan super yang jadi idolanya semasa kecil. Suka aja karena kan waktu zaman saya kecil kan adanya cuman video beta ya. Jadi ya yang paling saya tahu cuman paling Google, terus apa sih Masman gitu. Kurang tahu begitu banyak juga sampai Power Rangers keluar. Nah, itu pun waktu itu kita aku kira itu wah ini kok mirip, tapi belum ngerti kan, internet belum ada gitu. Lebih ke koleksi sih sebenarnya sih. Jadi saya mikirnya saya kalau beli ini karena saya suka dulu gitu, bukan buat ya invest atau apa gitu. Karena menurut saya kalau invest ada metode-metode lain lah gitu untuk investasi ya. Kalau ini kan sekaligus nostalgia, sekaligus koleksi gitu. Mengkoleksi barang tertentu merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak dijumpai di masyarakat. Namun, dari kacamata sosiologi, hobi koleksi yang berdasar pada nostalgia masa lalu biasanya tak mudah hilang. Berbeda dengan hobi musiman yang sering bergonta-ganti. Koleksi mainan juga dapat menjadi pencitraan diri pada kelas sosial tertentu dalam interaksi di masyarakat. Jadi dasar dari dia mengkoleksi mainan-mainan tersebut, dasarnya adalah ada dasar dia tertarik atau mengidolakan terhadap figur tersebut. Dan di satu sisi juga mungkin dia akan melakukan romantisme masa kecil dia, yang dimana kemudian di masa kecil dia yang sebelumnya dia mencoba mengkonstruk ya sosok figur kartun atau sosok pahlawan atau hero yang kemudian dia coba tukar dengan figur kekinian. Beda Ranier, beda juga Andika Prasetyo. Pria warga Depok, Jawa Barat ini gemar menjadikan action figure koleksinya sebagai objek foto untuk kemudian dibagikan di laman media sosialnya. Mengkoleksi sejak 2015, Andika kini memiliki puluhan collection action figure mulai dari harga 500.000 hingga sekitar 2 juta rupiah per buahnya. Jumlah ini diakuinya sudah banyak berkurang lantaran beberapa sudah laku terjual. Ya, meski sama-sama berawal dari nostalgia masa lalu, Andika mengaku tak segan menjadikan koleksi action figurnya sebagai investasi.
Apalagi jika ditawar dengan harga yang sesuai. Hiya. Nah, pemirsa, mungkin terlihatnya seperti nostalgia masa lalu ya, apalagi dengan action figure tokoh-tokoh favorit era 90-an waktu saya kecil. Tapi ternyata harganya berapa nih sekarang berarti Mas, yang merah aja? Itu di kisaran 1 juta. 1 juta ya? Satu aja 1 juta, apalagi sebanyak ini. Jadi bisa dibayangkan, ini bisa menjadi salah satu lahan investasi Anda. Jadi kalau mahal, saya taruh kali ya. Takut nih 1 juta, aduh. Perencana keuangan Safir Senduk menilai, seorang kolektor harus mampu membatasi pengeluaran bulanannya saat membeli barang yang akan dikoleksi, agar tak berbenturan dengan pengeluaran pokok. Batasi juga genre koleksinya, agar tak tergiur membeli produk yang bukan menjadi pilihan favorit. Sementara bagi kolektor dengan tujuan investasi, disarankan untuk lebih jeli melihat potensi perkembangan harga di kemudian hari. Berjejaringlah dengan komunitas agar lebih mudah mendekati pasar maupun calon pembeli. Jadi bisa dua macam budgetingnya. Jadi pertama jumlah batasan belinya atau jumlah angka rupiahnya. Kebanyakan orang yang sering terjadi adalah kalau mereka membeli barang-barang koleksi yang betul-betul mereka adalah kolektor, mereka nggak pakai batasan. Lihat apa beli, apalagi kalau mungkin barang-barang itu harganya buat mereka nggak mahal. Jadi mereka seringkali nggak kasih batasan. Tiba-tiba 2-3 bulan, ya angkanya udah besar gitu. Itu yang pertama, mereka bisa bikin batasan-batasan. Kemudian yang kedua adalah mereka bisa spesialis pada barang-barang koleksi tertentu. Mengenang masa kecil melalui berbagai jenis barang koleksi tentu menjadi momen indah tersendiri. Tapi ingat, proses mengkoleksi tentu harus seimbang dan tak membebani keuangan. Bram Herlambang, Galuh Prestisa, Jakarta.